Jiwaku menantimu Tuhan, Engkau kekuatan jiwaku di saat ku lemah dan bimbang. Engkau yang mengerti segalanya, tetaplah di sisiku Tuhan, dan jangan pernah tinggalkanku. Penuhi hatiku dengan kasih-Mu, tuntunlah langkah hidupku. Ku berseru memanggil nama-Mu Yesus, dan ku dapatkan kekuatan yang baru. Tak ada lain, hanya Kau sandaranku. Tiada yang mustahil bagimu. Katakan, jiwaku menantimu Tuhan. Menantimu Tuhan, Engkau kekuatan jiwaku di saat ku lemah dan bimbang. Engkau yang mengerti segalanya, tetaplah di sisiku Tuhan, dan jangan pernah tinggalkanku. Penuhi hatiku dengan kasih-Mu, tuntunlah langkah hidupku. Ku berseru memanggil nama-Mu Yesus, dan ku dapatkan kekuatan yang baru. Tak ada lain, hanya Kau sandaranku. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Saat kami berseru, Engkau akan menjawab doa kami Tuhan, sesuai dengan maunya Tuhan. Amin. Angkat tanganmu dan katakan, ku berseru memanggil nama-Mu Yesus, dan ku dapatkan kekuatan yang baru. Tak
mustahil bagimu. Mari sembah Tuhan. Tuhan sang pulihkan. Tiada yang mustahil, tiada yang Tuhan sang mustahil bagimu. Angkat suaramu, sembah-sembah Tuhan. Terima kasih. Haleluya Tuhan. Tidak ada yang mustahil Kau kerjakan buat kami. Di tengah-tengah goncangan situasi yang belum selesai, pagi hari ini kami percaya bahwa Engkau sandaran yang pasti buat kami Tuhan. Kami boleh belajar bahwa harta kekayaan bukanlah sandaran kami, tapi Engkau Allah yang berjanji setia bagi kami Tuhan. Tuhan Yesus, umat menantikan pertolongan-Mu pada pagi hari ini. Mari lawat dengan firman-Mu, ajari kami sesuatu yang baik dari firman-Mu, supaya kami orang-orang yang bijaksana di akhir zaman ini Tuhan. Rapi hamba-Mu, rapi kami semua Tuhan, biar firman ini boleh kami renungkan terus. Firman ini bukan untuk yang lain, tapi untuk kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Mari yang siap terima firman Tuhan dengan saya sama-sama katakan amin. Selamat Bapak Ibu, Shalom. Izinkan firman Tuhan hari ini untuk boleh benar-benar kita terapkan dalam kehidupan kita semuanya. Karena firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar. Amin. Menyatakan kesalahan. Firman Tuhan juga untuk memperbaiki kelakuan orang. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kita akan masuk dalam raja yang ke-19. Namanya Raja Afek. Ya. Kalau kita baca dalam Yosua 12:18 cuma satu. Raja negeri Afek satu. Gitu aja. Nah saudara, apa Raja negeri Afek ini? Mari kita mau belajar pagi hari ini, renungkan firman Tuhan ini. Biarlah kita semakin cerdas di akhir zaman ini secara spiritual. Kenapa kok demikian? Karena kalau kita ini cerdas secara spiritual, maka kita ini akan mengerti semua rancangan Tuhan. Meskipun hari ini kita melihat pertolongan Tuhan, tapi kita percaya bahwa ada pengharapan yang pasti dalam Tuhan. Amin. Sebab itu mari kita belajar sungguh-sungguh tentang Raja Afek ini. Iya, kita sesuatu yang harus ditanggulangi ya. Suatu peperangan yang harus dimenangkan oleh orang percaya. Itu sifat karakter Raja satu ini. Raja Afek ini. Jika karakter Raja ini tidak dimenangkan, maka akan membuat kehancuran dari dalam semua kehidupan. Baik dalam dunia rohani maupun jasmani. Jika Raja ini enggak kita tanggulangi, kita menangkan, itu akan membuat kerusakan yang sangat parah. Apa ini kira-kira Raja Afek ini? Ya, kita baca sama-sama dalam Lukas 12:15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kaya. Ternyata karakter Raja Afek tentang ketamakan, spirit of greedy, tamak. Saya akan bacakan dalam versi yang lain ya, dalam versi firman Allah yang hidup. Hati-hatilah, jangan mengingini apa yang tidak kau miliki. Karena hidup yang sesungguhnya sama sekali tidak bergantung pada besarnya kekayaan kita. Nah, banyak orang yang berlomba mencari kekayaan. Banyak orang yang ke gereja pun ingin kekayaan. Tapi firman Tuhan ini, Tuhan sendiri berkata, berjaga-jaga dan waspada terhadap segala ketamakan. Ini bukan siapa, tapi Tuhan sendiri yang berkata pada murid-muridnya, berjaga-jaga dan waspada terhadap ketamakan. Nah, mungkin ditolong ya. Iya. Untuk karakter ketamakan ini ya, sampai-sampai Tuhan Yesus itu menyebut dan menasihati murid-muridnya dengan kata berjaga-jaga dan waspada.
Kok kita lihat berjaga-jaga waspada ini sama tuh artinya. Hampir sama. Tapi dua kata ini dikatakan bersamaan oleh Tuhan Yesus. Maksudnya apa? Karena kalau ketamakan ini tidak kita tanggulangi, maka ketamakan ini bisa menghancurkan seseorang. Nah, kita mau lihat ketamakan itu apa? Ya kan? Apa itu ketamakan? Ya. Saudara, uang memang bisa membawa kebahagiaan, tapi juga penderitaan. Jadi selamanya uang itu membawa kebahagiaan. Uang juga bisa membawa penderitaan. Banyak orang berpendapat bahwa jika ada uang, kebahagiaan akan mudah diperoleh. Jika Tuhan berkati saya bahagia. Tapi menurut dunia, saudara, uang memang kunci kehidupan. Namun tidak sedikit uang menjadi andalan seorang dan bukan Tuhan. Nah, hari ini kan kita sering kali dipacu dalam dunia yang serba instan, modern ini untuk cari uang demikian rupa. Kami pernah tinggal di Jakarta misalnya. Di Jakarta itu kalau berangkat pagi subuh sekali, pulang malam sekali. Kenapa? Karena memang menghindari kemacetan yang pertama. Tapi yang kedua memang kita dipacu demikian rupa. Makanya kalau ketika saya kembali ke Malang 2004, itu saya mengalami perubahan hidup yang sangat radikal. Di Malang ini santai, woles, slow gitu loh. Kalau Jakarta nggak begitu. Ada yang pernah tinggal di Jakarta nggak? Pernah ya? Ada yang pernah ya? Kalau yang pernah ke Jakarta, Ibu Grace pernah ya Bu ya? Itu kan dipacu demikian rupa. Kayaknya nggak ada waktu untuk makan aja nggak ada. Dituntut ini, tuntut itu gitu ya. Seperti robot hidupnya. Di program begitu. Ketika saya kembali ke Malang, waduh semua itu slow, woles. Kenapa ya? Karena memang kondisinya berbeda. Tapi pagi hari mari kita belajar tentang roh ketamakan ini yang harus kita tanggulangi, saudara. Kalau tidak, roh ini akan menghancurkan orang-orang percaya. Nah, ya next tolong ya. Nah, Alkitab jelas mengatakan gini, tak seorang dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Jadi kompetitor Tuhan itu adalah Mamon. Orang cinta harta, tidak mungkin orang itu cinta Tuhan. Tidak akan mungkin, karena ini sudah jelas. Tidak perlu ditafsirkan, sudah jelas. Tuhan ngomong tidak mungkin orang akan mengabdi pada dua tuan. Jika demikian membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Ia akan setia pada seorang dan dia setia pada yang lain. Itu wajar. Itu sebuah kebenaran. Makanya hari ini saya percaya setiap orang butuh uang. Tapi uang bukan segala-galanya. Kebahagiaan bukan ditentukan oleh adanya uang atau tidak. Contoh begini. Ada seorang bapak A yang kerjanya lumayan. Sebuah perusahaan dia punya kedudukan yang lumayan. Manajer, supervisor atau gimana. Lumayan pokoknya. Gajinya 20 juta per bulan. Kemudian ada seorang tukang ojol yang kerjanya cuma ya nganterin orang, nganterin barang. Setiap hari mangkal, tunggu SMS, berita, WA, jemput di mana, antar di mana. Gajinya nggak seperti Bapak A ini. Mungkin hanya 5 juta, 6 juta. Tapi Bapak A ini setiap 20 juta dia ngeluh terus tiap hari. Ini. Setiap hari ngeluh. Tapi Bapak yang ojol yang 5 juta ini, dia punya istri, punya anak. Dia makan dengan apa adanya. Bercengkerama di meja makan. Bergembira. Istri yang menerima apa adanya. Saya bertanya, yang bahagia mana? Yang ojol. Itu tandanya bahwa uang bukan segalanya itu kebahagiaan. Kalau kita punya rasa cukup, mencukupkan dalam segala perkara, kita bisa bersyukur, itu kebahagiaan yang sesungguhnya. Amin. Kita punya uang 1 miliar pun, kalau semuanya hidup dengan saya ini harus beli ini, kejar ini, lakukan ini, waduh saudara, hidup kita kayak sapi perahan saja.
Tapi mari kita bersyukur buat apa yang Tuhan takarkan buat kita semuanya. Amin. Kita main apa D coba? Ada puji. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya. Hanya Yesus penolong yang Kau lebih tahu yang terbaik bagi. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya. Hanya Yesus penolong yang kuncinya mengucap syukur. Amin. Orang hidup tanpa mengucapkan syukur itu susah loh Bapak Ibu. Ada orang ketika dia punya gaji 20 juta tapi dia tidak pernah mengucap syukur. Dia tidak akan pernah bisa menikmati kekayaannya. Tapi tukang ojol cuma 5 juta tapi dia bersyukur. Mungkin makannya paling banter, paling mewah ayam geprek. Karena kemarin saya cari ayam geprek di Malang ini rame semua kan. Ya saya males dong. Kerumun-kerumun. Paling banter ayam geprek. Tapi dia bersyukur dengan hidupnya. Wah itu kebahagiaan yang luar biasa. Makanya sudah jangan punya roh greedy, tamak. Nah coba next. Ya. Kata tamak ya, dalam kamus bahasa Indonesia itu artinya gini. Berarti selalu ingin beroleh banyak untuk siapa? Diri sendiri. Dia ingin punya banyak untuk diri sendiri. Atau serakah. Nah kalau dalam kamus Thesaurus ini yang sinonim ya, makna yang sama. Itu tamak ini disebut angkara. Kemaruk. You know kemaruk? Yes, understand? Lahap, loba, mata duitan, pelahap, rakus, serakah dan apa? Kikir. Makanya kok saya juga baru ngerti ketika saya buka kamus Thesaurus ini. Ternyata tamak itu juga sama dengan kikir loh. Kenapa? Karena orang kikir tuh meraup untuk dirinya sendiri, yang penting gue. Yang lain punya masalah ya EGP, emang gue pikirin. Yang penting saya. Saudara ini mungkin banyak versi tamak. Ada yang tamak tentang harta. Tapi juga tamak hal-hal yang lain, perasaan-perasaan yang lain juga ada. Yang penting saya dipuaskan, lain biarin. Itu orang tamak saudara. Mari kita kalahkan ketamakan ini. Kalau tidak, itu merupakan sebuah kehancuran bagi orang percaya. Imannya kandas. Hidupnya tidak bisa bertumbuh imannya. Kenapa? Karena tamak. Tamak itu menginginkan sesuatu untuk diri sendiri. Nah ini penting. Karena apa? Kalau kita tidak pernah bisa mengatasi ini. Tuhan berkata berjaga-jaga dan waspada digabung. Karena ini bahaya. Next. Nah tokoh Alkitab yang pertama kali disebut sebagai orang yang tamak adalah apa? Lot. Coba kita lihat Kejadian 13:10 itu. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan kita ingat kisah ini? Gitu banyaknya domba kambingnya Lot dan Abraham. Sampai-sampai rebutan rumput. Para pengembalanya berantem. Sehingga Abraham mungkin tidak baik. Kita ini saudara, tidak baik berantem. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Pilihlah bagimu. Padahal Abraham itu orang yang dipilih Tuhan. Lot itu cuma diajak kan.
Tapi Abraham ngomong, pilihlah bagimu tanah yang baik. Nah Abraham itu Lot itu. Dia melayangkan pandangannya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Kenapa? Kok dia milih ini? Supaya kambing dombanya gemuk-gemuk, ya kan? Kambing dombanya banyak makannya. Para gembalanya senang sana banyak airnya. Sebaliknya Abraham mendapat tanah yang tidak baik. Tapi percaya gini Bapak Ibu, kalau engkau disertai Tuhan apapun keadaanmu, Tuhan bisa merubah yang tidak baik jadi baik. Amin. Makanya kita tidak boleh punya rotamak. Rotamak itu apa sih? Menginginkan untuk diri kita sendiri. Yang penting gue. Rasa egoisnya dibesarkan. Yang penting gue. Layani gue dulu. Wah ini tamak sudah. Ini hati-hati loh. Kalau kita tidak pernah belajar mengatasi ini, Tuhan ngomong waspada dan berjaga-jaga. Karena orang bisa kehilangan upah karena makan. Satu kisah, ada satu peristiwa ketika Tuhan itu berikan perumpamaan. Ada orang yang kaya yang menimbun seluruh harta benda dalam lumbungnya. Ya kan? Dia kerja keras, timbun untuk dirinya sendiri. Dan waktu dia selesai itu di waktu malam dia ngomong sekarang setelah jiwaku. Kamu punya makan yang banyak, punya cadangan yang banyak. Tapi Tuhan ngomong gini, orang itu bodoh. Kenapa? Pada waktu malam nyawanya diambil daripadanya. Untuk siapa kekayaannya? Saudara, makanya saya percaya orang itu akan bersyukur, orang itu akan diberkati, orang itu akan merasa, oh Tuhan itu baik. Kalau kita bisa mengucap syukur buat apa yang Tuhan berikan buat kita semuanya. Amin. Kalau nggak begitu repot. Anda dikasih gaji seberapapun juga akan kurang. Karena tamak. Ini loh, 20 juta naik lagi jabatan 40 juta kurang lagi. Gaya hidup lu yang mahal masalahnya. Iya kan? Tapi kalau kita ini belajar mengucap syukur. Kita punya bukan untuk kita sendiri, tapi kita punya untuk kita tahu bahwa harta itu milik Tuhan. Dipercayakan pada kita di tangan kita, di hidup kita ini loh. Kalau kita mengerti ini, maka saya percaya harta itu akan menjadi berguna di tangan orang percaya. Tapi kalau orang tamak akan dipakai sendiri, dimakan sendiri, diperoleh sendiri. Next Pak ya. Lagi. Nah, mengapa ketamakan itu berbahaya? Yang pertama, akan menutup hati seorang untuk apa? Mengasihi Tuhan dan orang lain. Menutup. Ingat Yudas. Ketika ada peristiwa apa? Ini. Seorang perempuan yang memecahkan buli-buli minyak nar. Wastu 300 dinar. Dia ngomong apa? Buat apa pemborosan ini? Uang sebanyak ini lebih baik diberikan pada orang yang miskin, fakir miskin. Tapi coba, motivasi Yudas bukan untuk orang miskin. Kita ngomong gini, coba dibaca ya Yohanes 12 ayat 6 itu. Saya bacakan saja. Yohanes 12 ayat yang ke-6. Coba saya bacakan ya. Ya. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin. Melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Yudas ini akhirnya hidupnya mengenaskan. Ya kan? Yang kedua, kenapa ketamakan itu berbahaya? Tidak mampu melihat rencana Tuhan dalam hidupnya. Tahu itu siapa? Istri Ayub. Ini perkataannya bahaya loh. Ayub pasal 2 ayat 9. Saya bacakan ya. Ayub 2 ayat 9. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalahanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Saudara, kalau Anda punya istri kayak begini, neraka seumur hidup kan. Ada uang abang, saya. Tidak ada uang abang, ditendang. Tapi bersyukurlah kalau kita hari ini punya istri yang baik, ibu rumah tangga yang baik. Bersyukur loh. Kenapa? Karena ini rencana Tuhan.
Tapi istri Ayub bisa lihat ternyata apa? Ketamakannya. Ingat ya, Ayub sebelum diproses Tuhan, dia orang yang sangat kaya. Orang benar, saleh, takut akan Tuhan, menjaga kejahatan, sangat kaya. Tapi Tuhan izinkan dihabiskan keseluruhannya. Hartanya, miliknya. Sampai seorang Ayub sendiri, korengan semuanya, gatelan semuanya. Istri ngomongnya apa? Masih bertekun engkau dalam kesalahanmu. Kutukilah Allahmu dan matilah. Saudara, kalau istri kita ngomong gini, mati aja loh. Wah, bapak-bapak masih baper tingkat dewa kan? Nangis pasti. Nah kalau istri kita berani ngomong gitu loh, matilah kamu. Waduh, saudara. Ada masalah ngomong, mati aja loh. Itu sudah baper tingkat dewa, sebab itu rasanya kayak neraka dalam dunia ya. Mungkin dia ngomong gini, salah pilih gitu kan. Ya kan, kenapa ya? Karena mungkin dulu dia cari istrinya enggak doa gitu loh. Asal ya lu mau gue mau, dari mata turun ke hati. Janur kuning melengkung selesai. Tapi kemarin anak-anak itu sih katanya diajarin untuk bagaimana mencari pasangan hidup yang ideal gitu ya. Banyak tanyanya loh berarti. Karena mereka sangat senang dengan tema begitu ya. Nah, tidak melihat kenapa ketapan berbahaya tidak bisa melihat rencana Tuhan. Ayub diproses sampai habis. Bapak Ibu, kalau engkau mau lihat karakter dari pasanganmu, izinkan Tuhan proses semuanya. Baru ketahuan. Ya kan? Apakah istri kita ini matre, suami kita ini matre, dari situ. Kita harus belajar buka hati. Ini zamannya sudah zaman akhir. Biarlah kita ini mengerti benar, cerdas secara rohani. Apa maksud Tuhan di balik ini? Semuanya. Bahkan hari-hari ini kan sepertinya gak jelas lagi. Indonesia ini sekarang sudah mulai 20% lagi naik. COVID-nya 19 ini. Hari-hari ini. Makanya saya sarankan Anda menjauhi kerumunan. Ya kan? Pakai masker. Jangan mudik. Kok mudik loh, bukan hari-raya itu kok mudik. Ya. Pakai video call kenapa sih? Sekarang sudah canggih kan ya. Mama, Papa, video call aja bisa kok. Kalau Anda mudik, Anda yang pertama, Anda tidak taat firman Tuhan. Anda tidak taat pemerintah. Yang melarang mudik. Pemerintah itu wakil Tuhan. Ya kan? Yang kedua, Anda egois. Iya loh, kenapa egois? Kalau Anda bawa OTG, wargamu yang sehat walafiat, ibumu yang sudah 80 tahun, Anda datangi, mama, cipika-cipiki, besoknya blok, mati. Egois Anda. Makanya di orang itu jangan egois. Belajar mengerti orang lain. Belajar mengerti perasaan orang lain. Amin. Orang egois kan gak mau ngerti perasaan orang lain, yang penting gue seneng nih. Makanya sudah lihat, tidak mampu melihat rencana Tuhan. Istri Ayub. Yang ketiga, kenapa ketaman berbahaya? Tidak mudah untuk hidupnya dibentuk oleh Tuhan. Kenapa? Karena punya plan sendiri. Ini kami cerita ya. Istri saya juga apa-apa. Kita mulai bangun mesbah keluarga, mengerti kehendak Tuhan. Awal-awal Bapak Ibu, kami itu kan dari Jakarta pindah ke Malang. Sebagai seorang istri pasti pingin rumah yang rapi gitu ya. Yang ya lumayan, dapurnya baik. Dia pasti lihat dapurnya dulu kalau ke rumah itu. Berkali-kali kami itu minta Tuhan rumah, ya kontrakan rumah begitu. Tapi kita punya plan sendiri. Tuhan, saya minta yang kayak gini loh ya. Saya minta yang kayak begini loh ya. Jadi kita minta dengan Tuhan tapi kita ngatur Tuhan. Orang yang benar adalah orang yang memberikan waktunya, hidupnya buat istri, buat anak, buat suami. Ini bersyukur dengan apa yang ada. Kalau istri kita dulu langsing, sekarang kok Doraemon, bersyukur. Iya kan? Loh kan karena kamu, ya kan? Iya kan? Karena kamu makan gak habis, bagian bersih-bersih adalah istrinya. Karena istri paling gak suka kalau ada makanan yang
sisa, ya kan? Berarti Pak Hendro ini mengasihi istrinya. Kalau istrinya nggak habis makan dia habisin semua dia. Tapi kebalikannya banyak kan suami, gak enak. Kok enak, kamu masak aku makan, dimakan sendiri Bapak Ibu. Saya itu paling, ya ini maaf loh istri saya yang tercinta. Istri saya itu kalau enak tuh masakannya kalau masakan Jawa Bapak Ibu, lek Cino gak enak belas. Saya ngomong cap jemu gak ngal, gak ngidul gimana sih? Lu enak kok. Ya apa ya, tapi ya bersyukur orang dia masakin kan. Gak makan dikit. Besok malamnya saya janjan. Ya wes lah, tapi bersyukur saja kan. Nah, Ibrani 13 ini, Filipi 4 ayat 11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar apa? Mencukupkan di dalam segala keadaan. Cukup. Punya istri satu cukup gak? Cukup. Itu gargamanya cukup loh ya. Gak boleh karena apa? Kasihan. Ya, umur berapa? Kasihan ya. Gak boleh dong. Istri satu cukup, lebih dari cukup. Anak 2 cukup, anak 3 luar biasa, anak 4 kakean. Bingung sekolah ini kan? Ayo, Ibrani 13 nih. Janganlah kamu dihamba uang, cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Uang 5 juta cukup gak? Eklesia quote-nya. Kebahagiaan ditemukan apabila seorang dapat menerima semua rancangan. Semua berkat dari Tuhan serta mengucap syukur. Itu kebahagiaan dah. Kalau Anda bisa menerima rancangan Tuhan, Anda bisa terima berkat Tuhan, dan Anda bisa mengucap syukur atasnya, itu bahagia bro. Amin. Iya dong. Tadi ke ojek cuma 5 juta, tapi istrinya mas pulang sambut. Halo papa, halo daddy. Tukang ojek kan canggih-canggih. Halo daddy. Makan apa? Oh ini. Makan apa? Nasgor. Ya udah, ucap syukur. Coba Bapak Ibu tahu ini siapa? Itu loh namanya. Ini pendiri Facebook, kekayaannya 119,4 miliar dolar. Kalau dirupiahkan itu bisa 2 biliun. Bukan 2 triliun, 2 biliun. Oke enggak? Oke. Cuma dia ngomong gini, kaya itu karakter. Kaya itu karakter, camkan. Kaya itu apa? Karakter. Miskin itu apa? Kondisi sementara. Sederhana itu apa? Sikap. Tuh. Ada orang kaya baru. Halo. Canggih bro, 10 juta, wih. Itu Mas Wawan bikin apa? Bikin joke itu. Kemarin gak sempat di MD Pak. Ini disampaikan di MBI aja. Mobilnya 5 miliar, wih gitu. Biasa. Kaya itu karakter. Amin. Orang bisa 5 juta tapi karakternya kaya. Bisa loh. Kaya itu bukan masalah nominal. Ingat ya. Kaya bukan masalah. Yohana punya uang 5.000 bisa. Haleluya. Karakternya kaya. Iya loh. Daripada 5.000. Nah, nasibku. Di kantong tinggal 2.000-an. Nasibku itu. Enggak, kaya itu karakter. Ingat, kaya itu bukan nominal. Dirubah. Bu Hani bisa seperti tapi kaya bisa juga. Kaya itu miskin itu apa? Sederhana. Kalau Anda percaya pasti Tuhan pelihara, pasti Tuhan tolong. Tapi sederhana itu sikap. Makanya kita harus punya sikap yang sederhana. Amin. Pada jemaat di sebuah tempat mana Makedonia. Jemaat apa ya? Jemaat Makedonia ya. Makedonia yang miskin itu loh. Iya. Apa ya? Jemaat Makedonia. Itu jemaat yang dirintis oleh Paulus dan keadaan miskin, kecil. Tapi ketika Paulus butuh dana besar untuk misi, mereka nyumbang. Karena bagi mereka nominal bukanlah ukuran kaya atau tidak. Tapi kaya itu
karakter. Dalam kondisi seperti ini, mestinya Anda bisa nyumbang. Bukan karena apa, saya gak bisa, gak cukup. Itu karena apa? Tamak. Bisa loh. Makanya beberapa kali kami diajari untuk itu. Di BPD juga diajari. Ayo kita belajar karakter. Next. Yang kedua. Nah, satu cara ampuh mengalahkan tamak apa? Mempersembahkan harta kepada Tuhan dan orang lain. Kalau kita mau mengalahkan karakter tamak, persembahkan hartamu. Matius 6:4 hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Matius 5:3 berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam padamu. Nah, memberi adalah cara yang diajarkan firman Tuhan untuk apa? Melepaskan keterikatan pada harta duniawi dan memperoleh harta. Jadi kalau Anda bisa memberi, itu artinya Anda sedang melepaskan harta duniawi ini. Melepaskan dari keterikatan harta duniawi ini. Nah, banyak orang yang gak mau memberi, nanti kurang, nanti apa. Saya ingatin ya Bapak Ibu. Banyak kali tokoh Alkitab yang diberkati Tuhan, itu karena mereka memberi. Ayub itu selalu ketika anaknya pesta, pagi-paginya dia selalu mempersembahkan korban pada Tuhan. Abraham dimanapun dia dapat tempat yang baru, dia mempersembahkan korban dulu pada Tuhan. Lah memang saya bukan ngomong Injil kemakmuran. Tapi kalau Anda mau diberkati Tuhan, caranya apa? Mempersembahkan. Ada yang terlalu pelit sehingga dia tidak peroleh apa-apa. Ada. Tapi saya nggak ngomong juga makmuran ya, maaf ya enggak. Tapi itu ketika saya belajar beberapa tokoh yang di Alkitab banyak diberikan Tuhan karena mereka memberi buat. Saya percaya ini bulan Mei, bendaranya ini kan sangat baik hati, tidak berani nagih. Memang bukan tagih sih, tapi saya percaya kesadaran kita adalah untuk memberi gereja ini. Berkat buat gereja ini, amin. Saya berharap bahwa gereja ini bukan milik saya, tapi milik kita semuanya. Kalau Anda diberkati tempat ini waktu kita untuk memberi. Karena memberi adalah sebuah cara untuk kita melepaskan dari keterikatan pada harta duniawi ini. Dan kita terima harta surgawi. Ayo, kita mau beri. Ayo, ini teks saja. Yang terakhir ini. Ini saya bacakan ya. Harta duniawi yang kita miliki, biarlah itu adalah pemberian seturut apa? Kehendak dan takaran Tuhan. Jadi kalau hari kita terima, apa yang kita terima, 20 juta, 15 juta, biar itu seturut dan kehendak Tuhan dan pemberian takaran Tuhan. Kalau itu seturut dan kehendak Tuhan takaran Tuhan, saya percaya kita akan menjadi orang yang bisa bersyukur. Amin. Next. Yang ketiga, yang terakhir. Memandang upah kerajaan lebih daripada harta dunia yang ayatnya itu Ibrani 10:34. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Makanya kalau kita ini kehilangan harta dalam dunia ini, jangan meratap terlalu bersedih. Harta dunia bisa dicari lagi kok. Tapi jangan kehilangan harta surgawi. Efesus 3:20, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Ya, next. Demas, ini akhir. Masih siapa? Demas ini murid Paulus. Tapi 2 Timotius 4:10, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Jadi bisa kandas ketika kita cintakan dunia, harta dunia, apa dunia. Bapak Ibu, saya sadar bahwa ketika semua yang hadir di tempat ini memang rata-rata tidak sama tingkat pengejaran dengan Tuhan. Tapi saya ajak pada hari ini, Anda posisikan dirimu sama gitu. Kenapa? Kalau kita berjalan bersama-sama kan langkahnya kudu sama ya. Gitu. Satu jalan begini, satu gini.
Gak nyampe. Saya percaya bahwa banyak orang yang hadir tempat ini pengajaran rohani gak sama. Tapi izinkan 31 Raja yang kita ajari ini, belajar ini untuk merubah karakter kita ini. Kalau kita dirubah karakternya, kita bisa ngerti visi yang sama. Oh, kita lihat bahwa kita jalan Tuhan sertai dengan luar biasa. Amin. Saya cuma waktu itu mimpi. Karena mungkin enggak mimpi punya rumah atau gimana saya enggak tahu. Tapi saya pegang janji Tuhan begini. Saya mimpi ketika itu rumah, kemudian ada tangga ke atas. Saya cuma ngomong, jadi dak ini. Atasnya. Itu saya lihat kok cepet banget. Saya turun, naik, udah selesai daknya. Kemudian saya lihat lagi, loh kok gede banget ini ruangannya. Saya ngomong, ini buat gereja Tuhan ya. Kemarin saya sampaikan di doa pengurapan, ini gereja Tuhan ya. Saya melihat nyata gitu loh. Meskipun belum saya terima dalam alam jasmani gitu. Itu iman itu saya pegang. Pernyataan saya pegang. Satu kali kalau kita setia, kita akan punya gedung sendiri. Amin. Nah, siapa itu Hymenaeus Alexander? Ini juga tokoh, tapi ini tokoh yang menentang Paulus. Hymenaeus itu artinya dewa pesta, good life. Orang yang suka-suka hidupnya apa? Senang-senang. Ya kan, suka-suka. Wah, kalau sudah kemana senang gitu. Pulang kena masalah, beli lagi. Ya kan? Coba Anda nonton bioskop, menghilangkan stres katanya. Bioskopnya selesai, ketawa-ketawa, pulang lagi, 1 jam 2 jam, makan capcay lagi, stres lagi, jajan lagi. Hendro jajan lagi. Enggak, maaf ya Bugem ya. Enggak kemarin aja. Yang ketahuan maksudnya gitu. Hymenaeus, dia itu orang yang begitu. Good life, senang-senang. Hidupnya, wah pokoknya senang-senang. Ada orang yang begitu loh. Senang-senang. Maunya hidup dalam mimpi terus, alam awan-awan senang terus saya maunya. Yang kedua, Alexander. Arti Alexander itu adalah orang yang ingin menyenangkan orang lain terus. Coba Bapak Ibu. Ini fakta yang harusnya Anda kalahkan. Sebagus-bagusnya Anda. Sehebat-hebatnya Anda, sekaya-kaya Anda tidak mungkin menyenangkan semua orang. Taruh Anda, ya kan? Anda punya mobil yang katanya limusin yang mahal sekali. Di rumahmu ada 5 mobil yang mewah sekali. Wah, yang rumahnya kaya luar biasa. Pikirmu orang bisa hormat dengan kau salah, bro. Orang ngomong gini, paling gak korupsi. Selalu aja dinyirin. Pak Presiden kita udah kurang apa? Pak Jokowi kan bagus sekali kerjanya. Dinyinyirin kok. Makanya Anda tidak bisa menyenangkan orang lain terus. Ketika engkau menyenangkan orang lain, engkau yang kehabisan waktu menyenangkan Tuhan. Yang penting senangan Tuhan bukan orang lain. Amin. Jadilah apa dirimu apa adanya. Itu yang Tuhan mau. Iya loh. Kan saya dulu begitu. Khotbah semua pengen senang. Pengen suka, pengen kepok tangan, wow. Gak bisa bro. Gak bisa, Anda mimpi, dalam hidup mimpi itu. Anda pun mau jaga baik, enggak. Anda lewat orang ngomong, cari muka, apa bisa? Bisa. Makanya orang Indonesia kadang-kadang terlalu begitu loh. Pengen orang lain, pengen dirinya ini nampak perfect. Pak Gembala khotbah kayak, kok jalan kayak di awan ya, dung gitu ya. Gak bisa. Saya menampilkan apa diri saya, apa adanya. Dan orang itu bisa menghargai saya, oke. Gak menghargai saya juga gak kehilangan apa-apa. Yang penting saya punya waktu untuk saya cari perkenan Tuhan. Amin. Jangan cari perkenan manusia terus, waktumu habis gitu. Dan Anda tidak bisa merubah orang. Tapi cari perkenan Tuhan. Kalau Tuhan senang sama kita, saya percaya semuanya akan Tuhan tambahkan buat kita semuanya. Amin. Biar pada pagi hari ini kita akan belajar
roh ketamakan ini jangan sampai mengikat kita. Tapi kita bersyukur yang pertama dengan apa yang Tuhan beri. Yang kedua persembahkan. Karena kadang persembahkan itu kita lepas dari ketirkan harta dunia. Dan yang tiga tadi, yang terakhir itu apa? Kita pandang harta surgawi lebih daripada duniawi. Amin. Saya undang tim musik di WL maju ke depan. Kita mau berjamaah kudus Bapak Ibu. Siapkan hatimu pada pagi hari ini. Jiwaku menantimu Tuhan, Engkaulah kekuatan jiwaku di saat ku lemah dan bimbang. Engkau yang mengerti segalanya. Tetaplah di sisiku Tuhan, dan jangan pernah tinggalkanku. Penuhi hatiku dengan kasih-Mu, tuntunlah langkah hidupku. Ku berseru memanggil namamu Yesus, dan ku dapatkan kekuatan yang baru. Tak ada lain, hanya Kau sandaranku. Tiada yang mustahil bagimu. Mari siapkan hati kita. Saya undang para maju ke depan. menantimu Tuhan. Engkau Kekuatan jiwaku di saat ku lemah dan bimbang. Engkau yang mengerti segalanya. tetaplah di sisiku Tuhan, dan jangan pernah tinggalkanku. Penuhi hatiku dengan kasih-Mu, tuntunlah langkah hidupku. Ku berseru memanggil namamu Yesus, dan ku dapatkan kekuatan yang baru. lain, Hanya Kau sandaranku. Tiada yang mustahil bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Berikan kami pada hari ini roh yang cerdas Tuhan. Menangkap isi hati Tuhan, firman Tuhan yang merubah hati kami, hidup kami ini. Supaya kami di akhir zaman ini makin berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk tubuh darah-Mu yang Kau siapkan buat kami juga pada pagi hari ini. Kau kuduskan semua tiap kami yang kami terima ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami ingat akan sengsara Tuhan. Tuhan telah mau memberikan nyawanya. Bahkan Tuhan Engkau Allah yang telah memberikan hidup-Mu, mengosongkan diri-Mu Tuhan. Sehingga kami pada hari ini yang harusnya layak mati, kami hidup karena kemurahan-Mu Tuhan. Dan biarlah kami menyadari ini bahwa sekarang hidup kami bukan untuk kami sendiri lagi. Kami tidak punya orang yang tamak lagi Tuhan. Tapi kami hidup untuk Tuhan dan juga orang lain ya Bapak. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan.
Tuhan urapi hamba-Mu semuanya Tuhan pagi hari ini. Dan kami semua yang terima ini, biar berkat dari Allah Bapa, Putra Kudus kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara pergi bersama-sama. Indah. Haleluya Tuhan. Mari Bapak Ibu angkat terimu di atas tangan kananmu bersama-sama. Sekali lagi mari kita ingat akan pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Tubuhnya dicabik-cabik karena kita. Bahkan dia bukan saja menurunkan harga dirinya ke dunia ini. Bahkan mengosongkannya semua. Supaya kita ini hari ini beroleh hidup yang kekal. Saudara. Hidup kita bukan milik kita lagi. Jangan kita berpikir untukku terus. Tapi kita melihat untuk Tuhan. Juga orang-orang lain yang kita kasihi. Pada orang-orang lain yang belum mengenal Tuhan juga. Irara masyanda takar. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu yang bersyukur atasnya. Yang mecah-mecahkan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukan roti yang kita pecahkan dalam dan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari dalam nama Tuhan kita terima sama-sama. Haleluya. Juga angkat cawanmu bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimatikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari dalam nama Tuhan Yesus kita terima sama-sama. Haleluya. Mari kita bersyukur dengan Tuhan pada pagi hari ini, saudara. Haleluya. Angkat tanganmu bersama-sama. Mari sembah Tuhan, pujilah namanya yang baik. Itu selama-lamanya kasih setianya buat kita semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan.
Mari terima kekuatan yang baru Tuhan pagi hari ini. Izinkan hari ini Tuhan menjamamu. Tuhan merubah sifat karaktermu. Izinkan Roh Kudus menempa hidupmu hari ini. Supaya hidup kita berkenan indah di mata Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan, berkasih di dalam hidupku, anugerah-Mu bersamaku di setiap langkahku. Ku memuji-Mu, ku bersyukur padamu Tuhan, berkasih setiamu di dalam hidupku, anugerah-Mu bersamaku di setiap langkahku. Ku memuji-Mu, ku memuji-Mu. Haleluya. Berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Bapak terima kasih untuk semuanya Tuhan berikan buat kami. Terima kasih buat firman-Mu. Biar Tuhan kami izinkan firman mengajar kami, mendidik kami, membentuk kami Tuhan. Supaya kami berpribadi yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih buat tubuh darah-Mu. Kami percaya Tuhan pada pagi hari ini kami percaya yang lemah Tuhan kuatkan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah. Iman percaya kami dikuatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat juga persembahan perpuluhan yang jemaat-Mu berikan pada hari ini. Kami percaya Tuhan mereka akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Terima kasih Bapak, izin kami untuk kami boleh lepas daripada ketabakan Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan ketika kami memberi untuk sebuah peluang bagi kami diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan menerima berkat. Keajaiban-Mu. Dan keajaiban-Mu Tuhan tetap ada dalam kehidupan kami sampai hari ini. Mukjizat-Mu masih ada Tuhan, nyata dalam kehidupan kami Tuhan.
Engkaulah sandaran kami dan Engkaulah yang kami andalkan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau mengerti segala apa yang kami perlu dan butuhkan dalam kehidupan ini. Selama kami ada dunia ini Tuhan, Engkau berikan Roh Kudus-Mu menjadi penolong bagi kami, yang menghibur kami, yang menguatkan kami, menuntun kami dalam jalan kebenaran-Mu. Dan Engkau sertai kami hingga akhir zaman. Kami tidak sendiri berjalan di dunia ini Tuhan, karena ada Roh Kudus yang menemani kami. Kami percaya Tuhan itulah kekuatan kami Tuhan. Kami juga berdoa saat ini bersatu hati, kami mengangkat tangan kami untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Kami mau melepaskan berkat atas bangsa kami Indonesia dan juga kota kami, Kota Malang Tuhan. Kami lepaskan berkat atas Indonesia, pemulihan terjadi atas Indonesia, kesehatan terjadi atas Indonesia, kemajuan, kemakmuran di dalam segala hal, dalam bidang keamanan juga terjadi atas Indonesia Tuhan, dan juga kota kami, Kota Malang Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar damai sejahtera-Mu nyata atas bangsa dan kota kami, Kota Malang Tuhan. Biarlah nyata Tuhan kuasa-Mu atas pemerintahan negara ini Tuhan, baik Bapak Presiden dan seluruh jajarannya dan juga seluruh yang ada di daerah-daerah Tuhan, seluruh aparat pemerintah yang bekerja siang dan malam. Tuhan berikan hikmat, kekuatan dari Tuhan, kesehatan dari Tuhan untuk menjaga bangsa ini, untuk terus memajukan bangsa ini, mengatasi setiap masalah yang ada Tuhan. Kami percaya oleh karena kuasa-Mu kami mampu Tuhan. Kami percaya kota ini juga Tuhan penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Kami boleh bekerja dengan baik, kami boleh beraktivitas dengan baik, kami boleh beribadah dengan baik Tuhan, oleh karena campur tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan gereja-Mu GBK Eros di tempat ini, bahkan juga di cabang di Kepanjen Tuhan, Engkau tetap terus jagai kami Tuhan, Engkau terus sertai kami untuk kami bersama-sama bersatu hati, bersama-sama seluruh pelayan Tuhan, jemaat-Mu bergandengan tangan untuk bersama-sama memperluas kerajaan Allah di kota kami, Kota Malang tercinta ini Tuhan. Biar nyata kuasa-Mu, biar kota ini dilawat Tuhan, dan banyak jiwa kami menangkan bagi kemuliaan nama-Mu. Hidup kami berbuah-buah di dalam Engkau Tuhan. Hidup kami bukan untuk diri kami sendiri, tetapi untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Biarlah yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan baru Tuhan. Di dalam hadirat-Mu kami mengalami roh yang hidup, kebangkitan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah hidup kami semakin hari, karakter kami semakin diperbaharui di dalam Engkau Tuhan, menjadi seperti Engkau, menjadi sempurna seperti Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah masa-masa yang sukar ini, kami mau melihat dan mengalami Engkau sendiri dalam kehidupan kami, karena Engkaulah sandaran dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami percaya, kami mau menerima berkat-Mu Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu akan bersama-sama arahkan wajah pada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan menyewajahkan kepada Engkau dan berikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah kepada Engkau dan berikan damai sejahtera. Sebab terimalah berkat rahmat Tuhan yang melimpah-limpah dalam keluarga-Mu, dalam kehidupan suami, istri, anak-anak-Mu, kedua orang tua-Mu, kedua mertua-Mu, bahkan orang-orang yang tinggal dalam rumah-Mu. Diberkatilah kesehatan-Mu oleh Tuhan hari-hari ini. Diberkatilah pekerjaan-Mu oleh Tuhan. Diberkatilah keluar masuk oleh Tuhan. Dan apapun yang jumpai tangan-Mu dibuatnya berhasil dan beruntung. Dan sekarang juga terimalah kasih dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus yang melampaui akal hidupmu, sehingga engkau dalam masa pandemi punya rasa syukur, engkau punya kekuatan untuk bertahan, engkau punya kekuatan untuk menang, karena damai yang Tuhan berikan jauh melebihi segala-galanya. Dan juga terima lewat tuntunan Roh Kudus menyertai saudara semuanya, mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan dan kedua. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Tuhan berkati.